Saudara-saudaraku, kita akan melihat satu hakim yang cuma satu ayat saja di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 3 ayat 31. Dia adalah hakim yang bernama Samgar. Pelajaran dari hakim Samgar, dipakai Tuhan dengan apa yang ada di tanganmu. Saudaraku, kitab Hakim-Hakim itu mencatat siklus yang berulang seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu ya. Mereka jauh dari Tuhan, kemudian ditindas, berseru kepada nama Tuhan, kemudian Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Itulah hakim-hakim. Ya. Nah, setelah masa Otniel dan Ehud, saudaraku, muncullah sosok Samgar ini. Tokoh misterius dan dia disebut hanya sekali dalam satu ayat saja, Hakim-Hakim 3 ayat 31. Dan walaupun dia satu kali ayat disebut, saudaraku, dia punya dampak yang luar biasa. Dicatat bahwa Samgar mengalahkan 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu. Itu semacam pentungan panjang yang bisa dipakai untuk menggiring ternak, saudaraku ya. Bayangkan 600 orang Filistin cuma pakai tongkat. Ya kalau mau bahasa sederhananya tongkat sapu gitulah ya. Lebih tebalan dikit aja gitu. Atau tongkat pramuka gitu ya. Nah saudaraku, jadi dia mengalahkan 600 orang bukan dengan senjata perang dalam arti pedang, tombak, dan lain-lain. Tapi hanya dengan tongkat gembala ya saudara. Jadi dia bukan mengalahkan itu dengan alat militer, tapi dengan hanya alat kerja sehari-hari, yaitu alat untuk menggiring domba. Tapi di tangan Tuhan, saudaraku, itu jadi alat untuk pembebasan. Jadi alat untuk mengalahkan musuh. Menarik ya. Bukan pedang, bukan tombak, bukan senjata khusus untuk perang, tapi hanya alat sehari-hari. Tuhan pakai itu untuk mengalahkan 600 orang Filistin. Bukan sedikit tuh 600 orang, saudaraku ya. Banyak sekali ya. Kok bisa kalah itu 600 orang lawan satu orang saja yang pakai tongkat. Nah itulah hakim Samgar. Nah saudaraku, apa pelajaran utama dari Samgar ini, dari satu ayat itu saja? Yang pertama, Tuhan bisa pakai apa saja asal kita siap. Waktu Musa juga dipakai Tuhan, Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Bukan apa yang tidak ada di tanganmu, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Gunakan itu untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Demikian juga kisah Samgar di Hakim-Hakim ini, saudaraku. Tuhan bisa pakai apa saja asal kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Samgar menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, juga dia menyelamatkan orang Israel. Kadang saudaraku, problemnya adalah kita merasa nggak punya sesuatu yang cukup. Ya, ini problemnya dalam hidup kita. Kita merasa nggak punya sesuatu yang cukup. Aku nggak seperti orang lain, mereka punya ini, punya itu ya. Aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya ini ya, apalah artinya gitu ya. Nah, kalau saudara sering berpikir begitu, Tuhan bisa pakai apa yang ada di tanganmu itu. Apa yang ada saat ini, yang mungkin kau anggap remeh, tidak mungkin ini bisa menyelesaikan masalah saya, tidak mungkin ini bisa memberikan solusi, tapi Tuhan mau pakai itu sebenarnya. Jadi yang Tuhan butuhkan adalah hatimu yang siap untuk dipakai Tuhan. Jadi Tuhan bekerja itu luar biasa. Nggak ngelihat fasilitasmu, saudaraku. Dia ngelihat kesiapan hatimu. Ya, jadi Tuhan nggak lihat fasilitasmu, dia lihat kesiapan hatimu. Dan nanti apapun yang engkau miliki dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah saudaraku, jadi mungkin kita merasa nggak punya modal, kita ngerasa nggak punya pengaruh, kita ngerasa nggak punya relasi, kita ngerasa nggak punya gelar, kita merasa biasa-biasa aja saya. Dan kita merasa aku bukan siapa-siapa. Ya. Nah Samgar membuktikan, Samgar ya. Sanggar pisang goreng saudara ya. Samgar itu membuktikan bahwa bukan alatnya yang penting. Ya. Bukan alatnya yang penting. Tapi siapa yang memegangnya? Apakah alat itu dipegang oleh seorang yang siap dipakai Tuhan atau tidak? Jadi tongkat penghalau lembu yang sangat sederhana bisa jadi senjata yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan mengalahkan 600 orang Filistin. Jadi saudaraku, bukan soal alatnya, tapi siapa yang memegangnya. Apakah orang yang siap dipakai Tuhan atau tidak? Coba mari kita koreksi ke hati dan pikiran kita, saudaraku. Apakah kita sungguh-sungguh siap dipakai Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita?
untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan dengan apa yang ada pada kita saat ini. Ya. Bukan soal alatnya, tapi siapa yang menggunakan alat itu. Jadi Tuhan tidak tunggu kita punya pedang, ya. Tuhan tidak tunggu kita punya pedang atau punya tombak atau punya sesuatu yang menurut kita ini bisa membuat saya menang. Tuhan tidak tunggu itu, saudaraku. Tapi Dia menunggu kita pakai tongkat atau pakai apapun yang ada sama kita saat ini, yang sudah ada di tangan kita untuk kita berani melangkah di dalam iman mengikuti perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Saya nggak tahu saudara sedang bergumul dengan apa ya secara persis. Saudara mungkin merasa modal saya kecil, saudara mungkin merasa saya nggak seperti orang lain yang punya modal besar dalam usahanya, modal saya kecil banget. Tuhan mau pakai itu, asal kita siap ya, siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan lihat alat besar atau tidaknya. Siapkan hatimu, mentalmu. Di dalam dunia bisnis juga seperti itu, saudaraku ya. Bukan soal banyaknya modal yang penting. Tapi apakah kamu menginvestasi pikiranmu dengan ilmu sehingga engkau siap untuk menjalankan sesuatu mulai dari kecil, saudaraku. Jadi itu ilmu umum sebenarnya ya di dalam langkah-langkah iman. Saudaraku, Tuhan tidak butuh kita punya segalanya. Dia cuma butuh kita serahkan apa yang kamu punya, apa yang kita punya. Jadi Tuhan gak butuh kamu punya segalanya, ya. Tapi Dia butuh kamu menyerahkan apa yang ada padamu kepada Tuhan untuk dipakai olehnya. Saudaraku, di tangan Tuhan tongkat bisa jadi senjata dan peternak bisa jadi seorang pahlawan. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bisa memakai orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Problemnya adalah Samgar bukan dari keluarga seperti Kaleb, ya. Seperti orang-orang hebat Yosua, Kaleb. Dia nggak disebut sebagai nabi atau raja. Bahkan sukunya nggak dicatat, karena biasa suku itu penting ya di dalam Alkitab. Ini sukunya Samgar ini nggak dicatat, saudaraku. Jadi ketika orang lain nggak lihat siapa kamu nggak dianggap, Tuhan tetap tahu namamu dan panggilanmu. Saya ulangi ya. Ketika orang lain tidak menganggap kamu, ya, tidak tahu siapa kamu, Tuhan tahu namamu dan panggilan. Dia mau memakai engkau, saudaraku. Samgar muncul hanya sebentar di Alkitab, 1 ayat saja, saudaraku. Tapi di waktu yang tepat dia muncul sebagai jawaban Tuhan untuk umat yang sedang tertindas. Jadi kita nggak harus viral, terkenal untuk menjadi berdampak. Tetapi kita cukup taat di tempat kita berdiri saat ini, di tempat kita bekerja melayani Tuhan saat ini, dan Tuhan akan pakai kita sesuai dengan musimnya. Segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya, saudara. Jadi nggak harus viral untuk berdampak, nggak harus terkenal untuk menjadi berkat. Ya. Tapi Tuhan bisa pakai kita dari tempat kita saat ini, dari usaha kita saat ini, dari pekerjaan kita saat ini, untuk kita menjadi berkat. Apapun usaha pekerjaan kita saat ini, apapun pelayanan kita saat ini, saudara. Jadi nama kita mungkin gak masuk di buku sejarah dunia sebagai orang yang berpengaruh. Gak harus kayak gitu, saudaraku. Tapi kita tertulis di kerajaan Allah. Ya, seringkali manusia ini berlomba-lomba menjadi orang yang tercatat dalam sejarah dunia, tercatat dalam sejarah gereja, tercatat dalam ini. Kita nggak harus masuk sejarah dunia yang manusia buat, tapi yang pasti Tuhan tahu segala jerih-lelah kita di hadapan Tuhan. Dia mencatat semua itu di catatan kerajaannya, saudaraku. Tuhan mau memakai kita, karena dipakai Tuhan itu bukan soal terkenal, tapi soal setia. Saya ulangi ya, dipakai Tuhan itu bukan soal terkenal, tapi soal setia. Yang ketiga, bergeraklah dengan apa yang ada, jangan tunggu sempurna. Kita sering nunda-nunda pelayanan atau langkah iman karena merasa belum siap, saudaraku. Dan merasa belum lengkap atau belum ada yang support nih saya. Ya. Dan dari sini kita mengerti seperti Samgar. Ya. Dia nggak nunggu senjatanya ada, dia nggak nunggu fasilitasnya banyak, dia nggak nunggu datang bala bantuan, tapi dia bergerak dengan tongkat yang ada, sendirian. Ya. Karena dia percaya Tuhan menyertai dan itu cukup. Ya. Immanuel itu cukup. Tuhan menyertai saya itu cukup. Jadi walaupun dengan tongkat tok, tapi saya siap dan saya bersama dengan Tuhan.
itu cukup. Jadi luar biasa, seorang yang dicatat hanya satu kali dalam Alkitab, bahkan sukunya nggak disebut, boleh dikatakan nggak dianggap ini orang, tapi Tuhan luar biasa pakai dia ya. Banyak momen ilahi yang terlewat karena mungkin kita nunggu sempurna ya. Seringkali kita ini terlalu idealis, saudara. Kita nunggu sempurna dulu, perfect dulu, baru kita bergerak. Enggak, karena kalau kita seperti itu, seringkali banyak momen-momen ilahi yang lewat karena kita nunggu sesuatu itu sempurna dulu. Tapi Tuhan seringkali bekerja justru di tengah keterbatasan kita. Maka bergeraklah, mulailah langkah iman kita, saudaraku. Apa yang sedang kita rindukan, mulai saja bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai bahkan tongkat untuk bisa mengalahkan 600 orang. Saudaraku, kalau kita terus nunggu sempurna, kita bisa kelewatan momen-momen ilahi itu. Kita bisa kelewatan misi-misi Tuhan yang harusnya kita jalankan. Jadi bergerak dulu, nanti Tuhan yang sempurnakan. Ya, learn by doing, belajar sambil melakukan. Bergerak saja, nanti Tuhan yang tunggu sempurnakan. Ya, jadi kalau sudah merasa kecil, aduh aku nggak bisa ini kuliah, nggak bisa nih buka usaha gede, nggak bisa nih ini. Jangan tunggu sempurna. Ya, nggak ada orang yang sempurna di luar. Semua itu langkah demi langkah. Bergerak dulu saja, nanti Tuhan yang akan sempurnakan. Pasti Tuhan akan kirim support, pasti Tuhan kirim bantuan, pasti Tuhan akan buka jalan di jalan-jalan kita yang tertutup. Karena Tuhan bersama kita, itu pasti cukup. Saudaraku, Samgar adalah bukti bahwa Tuhan gak butuh senjata yang mutakhir untuk menyelamatkan umatnya. Dia pakai peternak yang biasa dengan tongkat yang sederhana untuk mengalahkan pasukan Filistin. Hari ini kita juga bisa menjadi seperti Samgar kalau kita rela dipakai oleh Tuhan. Apapun yang ada di tangan kita hari ini, saudaraku, pekerjaan kita, waktu kita, HP kita, komunitas kita, ya, apapun yang kita anggap menjadi modal yang sangat kecil, itu bisa jadi alat Tuhan di kerajaannya. Jangan tunggu jadi hebat, jangan tunggu jadi sempurna. Mulai saja. Bergerak hari ini dengan apa yang kamu punya, saudara. Tuhan sanggup pakai itu untuk membebaskan banyak orang. Tuhan sanggup pakai itu untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhan sanggup pakai itu untuk memberkati kehidupanmu. Bergerak saja, mulai saja, jangan takut. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa.